Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Kaifa halukul amin wa antum bi khairin. Ismahulian marifakum ala nafsi. Ismi Kamil Septia Khairunisya. Ana taliba fil jami'ati al-islamiyya al-hukumiyya Sunan Gunung Jati fi kulliyati wal ittisati. Ismi idarat haj wal umrah wa fasudurus sani. Saubayinu aidan nataija muqabalati min dalilil al-haj alladhi adau faridatal haj. Al-awwal min dalilil haj ismuhu Sayyid Haji Angkos. Qala innal lughata arabiyyah fil haj muhimatan khususatan bin nisbati lil munsidi aw dhabit alladhi yajibu ay yakuna qadiran alal aqli alal fahmil lughatil arabiyyah li annaha tata'allaqu ma'as saudin min baini mutalabati antus biha mursidan alal aqli qadiran alal fahmil lughatil arabiyyah. Al-an bi anna jamaah min Indonesia aksar min baddatil ukra laisa annahu ghairu muhimman lakinna as-saudiyin laqad istata'a bil lughatil Indonesia wali anna sababu saudiyin laqad ta'allama bil lughatil Indonesia al-lughatul arabiyyah muhimmatan walakin min nahiyatin ukra binisbatil haji ala ra'mi min annahum la yafhamuna lughatal arabiyyah lil haji insyaallah la tujadu aqabatun li annaha fi waqtil hakin minal amil iyun wasalasina hukumatan saudiyatan indama yata'allaqul umri bil hajj Indonesia yajibu an yakuna wa qadiroina ala tahaddus bil lugha Indonesia. Yajibu an yafhama muslimul lughatal arabiyyah wa an yakuna qadiran ala tahaddusi bihalian muslimal yajibu an yakuna hasilan ala sadatin wal yusuli ala sadatin min baina suruti yajibu an yakuna qadiran ala tahaddusi bil lugha injiliyati au yumkinu tahaddusi bil lugha arabiyyah min hilalit tawasuli fi Makkah mukarramatin au fi Madinah munawwaratil asna haj ma'al hosin akhroina ghairin Indonesia azdata ma yastahdimuna isyaratin sayadhamuna ma ya'niyawuna inna hukmun min Allahi indama nakunu ma'an ma'a ishartil lati layadhamunaha huwa maratan yang dulu as-Suudiyah la yatakallamu bil lughatil arabiyyah bil kalam lakinnahum maratan yatakallamu bil lughatil Indonesia wa kadzalika qad ista'adda dawratil dirasiyah wa tamma a'dadahu li dawratil lughatil Indonesia min qabla hukumatis Suudiyah hikmatil haji min Indonesia wal an al-askal min Suudiyah qad ista'adda asyab yastati an yatakallam bil lughatil Indonesia wa kadalika huwa maratan yang dulu wal anna mas'uliyin yastati'una an yatakallam bil lughatil Indonesia wa kadalika al-mabi'at min Suudiyah yad'una jamaah min Indonesia bil qaul huna rohisoh wal an kadalika hatal an yuhaimina taqriba ala lughatil Indonesia. Asani minalladhi ada faridatal haj ismuhu Sayyid Haji Nanda huwa ada faridatal haji fi ami alfiyaini wa tisa asar qabla tafsi fairisu corona wa indama wadaratil haj lahu al-qudrata alal aqli ala tahaddasu bil lugha arabiyyah bi annahu qabla mughadaratil haji yatba'ul manasik limudati salasati ashurin takriban min hilalin taqdimihi wa tadlibihi wa tadrisihi bil lugha arabiyyah min qabli masmu'ah tawjihil haji bihadihil tariqah al-qafiyata tawassuli fi Makkah al-mukarramah
au Madinatil Munawwarati asna al-haji ma'a asosin akroina goiri Indonesia adatan matat ribu nu amin matan jamin yajiduna al-majmu'ah yatakallamu bil lugha arabiyyah fasihah idza kana ma'a jami'ati Indonesia alladhi yatahaddaduna bil lugha Indonesia izan latakut idza kunta la tafhamul wa la tastati'u al-lugha arabiyyah lianna hunaka irsadatun jahidatun litahaddatsu bil lugha arabiyyah al-khibratul muktasabata ba'da haji haitsu la yumkinu at-ta'arufu ila man khilalis suri wal ahbarin haula kaifiyatin qiyami masjidil nabawiyun wal masjidil harami ba'da dalika hunaka nasa'aru ala fauli bis salati khamsa maratin bimuddati arba'ina yawman fi imami bimujarradi sama'as itu azani yang rudu jamaah minal punuk wa yadhabuna ila masjid li aidil ibadah al jami ayat sadafa'u fi tawaf yuridu an yuhitul ka'bah bi masafatin qalibin wa tuslibatu ghairu adiyatin jiddan ing dama ba'da subhi yumkinu an yasuma hajar aswad jami'ul astitotil haji fi golibil yakotan badaniyatan goiru adiyatin suma ada haji alladhi iktarohahu fi sinah mubarakatan bi annahu yumkinu an yakuna munadoman wa mariyahu makorinahu bi amri min asyad wa sayhoh toyib rubbama illa hadamini jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apakah dalam pentingnya bahasa Arab dalam ibadah haji atau maupun umroh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang bahasa Arab untuk kita perjalanan ibadah haji memang penting, apalagi untuk seorang pembimbing atau seorang petugas dalam melaksanakan ibadah haji. Dikarenakan dalam petugas itu kan ada ketua kloter, ada ketua pembimbing, ada tim dokter, dan ada karom dan karu. Nah, biasanya orang-orang itu memang sedikit harus memahami bahasa Arab. Dikarenakan kan ada hubungan dengan orang-orang Arab. Kayak kita masuk ke airport, di sana juga semuanya memakai bahasa Arab. Terus kegiatan sehari-hari yang ada hubungannya dengan orang-orang Saudi itu juga harus pakai bahasa Arab. Tetapi sebetulnya kalau untuk sekarang dikarenakan jamaah haji Indonesia paling terbanyak, bukannya tidak penting itu bahasa Arab itu. Bahkan orang-orang sana juga sudah mulai memakai bahasa kita, bahasa Indonesia. Bahkan di Mekah dan di Madinah, di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram itu biasanya askar juga sudah hampir bisa berbahasa Indonesia, berbahasa kita, dikarenakan jamaah kita yang paling banyak, yang paling banyak jamaahnya. Makanya orang-orang Saudi pun, bahkan katanya sekarang di Saudi pun dikarenakan segala sesuatunya mau diambil sama orang Saudi, bahkan ke jamaah haji dan umroh Indonesia itu paling terbanyak. Sekarang orang-orang mudanya dari Saudi itu sudah mulai belajar bahasa Indonesia, dikarenakan itu kan bahasa umum. Apalagi yang jualan-jualan, pedagang-pedagang itu hampir mampu bahasa Indonesia. Jadi sebetulnya bukan tidak penting, ya penting, emang penting. Tapi di sisi lain juga, insya Allah walaupun kita tidak paham dengan bahasa Arab, untuk perjalanan ibadah haji dan ibadah umroh, insya Allah tidak ada kendala, tidak ada halangan. Dikarenakan orang-orang Saudi pun, orang Mekah pun sekarang sudah mulai menguasai bahasa kita, bahasa Indonesia. Bahkan Saudi menargetkan nanti tahun 2030 itu, yaitu kedatangan jamaah itu berjuta-juta, baik haji maupun umroh. Makanya dipersiapkan sedemikian rupa oleh pemerintah Saudi agar ketika datang jamaah Indonesia, orang Saudi harus bisa bahasa Indonesia. Contohnya untuk mutawiknya harus bisa bahasa Indonesia. Itu kan nanti kan semuanya diserahkan sama orang Saudi ke depannya. Jadi memang perlu kita memahami bahasa Arab, apalagi bimbing ya,
apalagi petugas karena kan bisa langsung hubungan dengan orang Saudi. Memang penting ya banyak. Tetapi kedepannya jadi bukan jadi halangan kita berangkat ke Mekah dengan tidak bisa bahasa Arab, itu bukan halangan. Kita berangkat aja, kakek-kakek juga yang dari daerah bisa juga ibadah di tanah suci gitu kan ya. Gitu. Jadi insya Allah memang penting untuk hubungan petugas gitu hanya antara petugas Indonesia dengan petugas Saudi itu diperlukan dengan bahasa Arab biasanya. Makanya di antara syarat membimbing itu kan yang pertama selain pengalaman dalam melaksanakan ibadah haji, tahu dengan ilmu manasik haji, ya sedikitnya dia juga harus paham dengan bahasa Arab. Nah bahasa Arabnya itu ya harus bahasa Amiyah di sana. Dan bahasa Arab orang Arab sendiri dengan bahasa Arab yang ada di kitab, yang ada di Quran atau yang ada kursus itu bukannya sangat beda, memang ada perbedaan. Arab bahasa Puspa kayak gitu. Gitu kan, ada bahasa Urdu, ada bahasa Beduinya gitu kan. Kayak kalau kita bahasa Arabnya air itu kan maun, tapi kalau di sana kan bukan maun lagi, moya gitu kan ya. Moya itu bahasanya memang bahasa biasa. Itu memang setiap daerah juga kan ada bahasa daerahnya. Nah kayak gitulah. Memang perlulah bahasa Arab juga. Tetapi untuk jamaah yang bukan petugas, insya Allah walaupun tidak paham dengan bahasa Arab, untuk ibadah insya Allah akan lancar. Itu dikarenakan banyak petugas terutama untuk ibadah haji, memang petugasnya luar biasa dari Indonesia. Itu benar. Terus yang selanjutnya pertanyaan kedua, apakah seorang pembimbing haji harus bisa bahasa Arab atau tidak? Memang harus pahamlah sedikitnya dengan bahasa Arab. Dikarenakan pembimbing itu harus ada sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat pembimbing itu, yaitu yang pertama dibina dulu kurang lebih 10 hari. Lalu di antara syaratnya itu harus bisa bahasa Inggris. Kalau tidak bahasa Inggris harus bisa bahasa Arab. Gitu kan ya. Jadi memang pembimbing itu harus bisa berbahasa Arab. Terus yang selanjutnya yang bagaimana caranya berkomunikasi atau koordinasi, kan seorang pembimbing itu kan sambutannya dengan komunikasi atau koordinasi dengan para jemaah gitu ya Pak. Nah selain orang Indonesia kayak gitu gimana ya Pak? Dengan jemaah yang lainnya ya gitu? Gitu selain dari Indonesia gitu. Oh gimana ya? Berdasarkan pengalaman Bapak kayak gitu. Kalau biasanya bergaul atau berhubungan dengan jamaah yang luar itu ya kalau di masjid memang kita campur, kita bareng-bareng, tetapi biasanya dengan isyarat juga dia juga tahu gitu kan. Tapi memang bahasanya kan beda-beda. Kita tidak tahu ini orang mana bahasanya gimana, orang Indonesia dengan bahasanya gimana. Tetapi kayaknya sudah ketentuan dari Allah itu. Ketika kita bareng-bareng di masjid di Arafah, di mana bertemu dengan orang luar selain Indonesia, ya dengan isyarat juga dia juga ngerti. Gitu. Untuk hubungannya gitu kan. Tapi sebetulnya tidak terlalu sering sih berhubungan langsung dengan orang-orang yang lain, dikarenakan kebanyakan jamaah haji dari Indonesia ya kita sering kumpulnya itu dengan orang-orang Indonesia juga gitu. Karena kan kalau haji Arafah khusus Indonesia, Muzdalifah khusus Indonesia, Mina khusus Indonesia. Sebetulnya ketika kita kumpul-kumpul bareng dengan orang lain juga ya dikarenakan kebanyakan orang Indonesia, jadi enggak sulit lah, orang yang awam juga, orang yang dari daerah juga bisa itu hanya dengan isyarat, walaupun dia juga tidak ngerti, kita pun tidak ngerti gitu hanya. Tetapi insya Allah lah kalau kita datang ke tanah suci, insya Allah bisa berhubungan itu, pada saling mengerti lah gitu. Nah untuk yang terakhir Pak, pernah tidak melihat apakah orang Arab sendiri gitu ya Pak tidak menggunakan bahasa Arab dalam berbicara gitu? Oh sering. Tadi juga kan awal udah dikatakan orang Saudi juga sekarang sudah mempelajari bahasa kita, bahasa Indonesia, memanggil orang-orang Indonesia bukan ta'al lagi, kemari. Itu murah meriah itu sering. Yang dagang apalagi yang dagang, Asgar juga, ya Fatimah, haji gitu lah. Itu sering. Misalkan ini jalan kan biasanya bahasa Arabnya torik kan biasanya gitu. Orang Saudi juga sekarang awas ini jalan. Sering. Itu tadi juga disebutkan untuk persiapan yang akan datang, pemerintah Arab Saudi itu mempersiapkan kursus untuk bahasa Indonesia untuk melayani jamaah haji atau jamaah umrah Indonesia. Kan kalau sekarang umrah misalkan umrah kita ikut ke travel, nanti travel di sana mencari orang Indonesia yang paham dengan bahasa Arab, istilahnya TKW atau istilahnya mahasiswa untuk menjemput jamaah umrah atau jamaah haji itu. Nah sekarang mah orang Saudinya menyiapkan anak-anak mudanya untuk bisa berbahasa Indonesia. Nanti mutawibnya yang kita misalkan masuk bis, ketika datang nanti mutawibnya itu berbahasa Indonesia pada orang Arab. Saya juga sering melihat
itunya pejabatnya juga ada yang bisa berbahasa Indonesia. Itulah, apalagi misalkan ada ya, yang kerja kan, banyak yang kerja, misalkan dunungannya itu kan biasanya juga bisa bahasa Indonesia. Itu sering memang, sekarang udah bahasa biasa lah. Bahasa kita sudah pada dimengerti orang-orang Saudi, bahkan dia juga belajar. Apalagi yang jualan kan harus laku kan, harus ini murah meriah kan gitu kan, yang ini halal gitu kan, sering gitu, banyak bahkan hampir sekarang ya mendominasi juga itu bahasa Indonesia. Terus apa lagi? Udah Pak, terima kasih atas waktunya, gitu paling segitu aja dari kami gitu Pak. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo pertanyaan pertama, Bapak kapan berangkat haji ya Pak? Bapak bisa berangkat tahun 2019 sebelum pas COVID. Berarti terakhiran gitu ya Pak? Terakhir sama sebelum COVID yang berangkat 2019. Kami ada pertanyaan kedua, ketika berangkat haji mempunyai modal bisa berbahasa Arab atau tidak? Awalnya sepertinya bisa berbahasa Arab dan tidak, itu sebenarnya karena sebelum berangkat haji itu Bapak mengikuti KBIH, nah sedikit demi sedikit diperkenalkan dengan bahasa, lalu adat istiadat di sana, tata cara. Jadi sudah Bapak sarankan seandainya berangkat ibadah haji lebih baik mengikuti kelompok KBIH yang tadi. Pada dasarnya Bapak kan belum bisa bahasa Arab secara, tapi ketika di KBIH itu dikenalkan, dilatih, itu diajarkan kelompok itu. Jadi sebelum berangkat kan ada sekitar 3 bulan biasanya sudah mulai mengikuti haji di KBIH. Kalau pertanyaan ketiga Pak, cara berkomunikasi baik di Mekah atau di Madinah selama ibadah haji dengan selain orang Indonesia seperti orang Arab atau para petugas haji, itu bagaimana Pak komunikasinya? Komunikasi awalnya karena mayoritas karena kelompok KBIH, jadi kalau dengan biasa sesama jemaah yang dari kita itu menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan kalau misalnya ada keperluan dan sebagainya itu biasanya kalau pas memang sama sekali kurang memadai itu membawa semacam guide yang ada di kelompok kita yang sudah fasih berbahasa Arab dari KBIH misalnya itu. Kalau ini kan sedikit demi ya bahasa Hanis untuk misalnya karena berhubungan biasanya untuk jual beli itu kan dengan menggunakan, bahkan sekarang di Arab Saudi itu sepertinya untuk jemaah Indonesia sudah rada-rada banyak yang mengenal, jadi pakai bahasa Indonesia ada yang dia bisa mengerti. Jadi memang tidak terlalu kesulitan kita kalau toh pulang bahasa pun kebanyakan rutinitas ibadah itu ya tidak banyak yang mesti dibicarakan, banyaknya dilakukan. Jadi istilahnya seandainya kurang menguasai bahasa pun ibadah bisa berjalan dengan baik sebenarnya, karena banyak peribadahan yang tidak mesti kan bahasa. Makanya jangan khawatir barangkali kalau jemaah haji dari Indonesia yang kurang bahasa Arab atau bahasa Inggris itu nggak usah terlalu khawatir, karena di sana sudah ada bimbingan yang memang kalau toh barangkali itu ada bimbingan khusus yang dari pemerintah yang sudah pandai berbahasa gitu. Semacam kita ada kaitannya dari sana, terutama kalau yang mengikuti KBIH gitu. Terus ada pertanyaan terakhir Pak, pengalaman apa saja yang diperoleh setelah melaksanakan ibadah haji selama ibadah haji? Pengalaman Banyak sekali barangkali pengalaman, karena Bapak itu baru, belum sebelumnya kan. Kalau yang sudah awal ibadah haji mungkin melakukan ibadah umroh itu tidak terlalu banyak pengalaman yang unik atau yang memang luar biasa. Tapi kalau Bapak karena seolah-olah langsung mengikuti ibadah haji, lalu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang memang menurut Bapak luar biasa, karena yang tadinya apalagi misalnya di sini memang sudah dilatih, sudah di sini juga diperkenalkan, tapi kan di sana sudah langsung mengikuti. Lalu misalnya ada dulu misalnya sebelum ibadah haji hanya kita memang itu dari gambar, dari foto, dari berita tentang bagaimana Masjid Nabawi, bagaimana Masjidil Haram. Nah setelah ke sana akhirnya kita kan langsung bahwa bagaimana sholat istilahnya
di Masjid Nabawi yang langsung seharusnya ibadah mayoritas dari kita itu di Indonesia bagi yang 40 waktu mesti mengikuti imamnya di imami full, tidak akhirnya begitu mendengar suara adzan semua kayak dari kota-kota lari ke masjid, yang itu sama sekali tidak terjadi di Indonesia. Begitu ada adzan istilah ketika di Indonesia kan bukan istilahnya ada yang mendengar husu, ada yang mengikuti, tapi tidak secepat untuk melaksanakan ibadah dan berlari ke masjid. Kalau di sana terutama di awal gelombang pertama kan langsung ke Masjid Nabawi dulu atau ke Madinah. Nah di situ kan terasa bahwa begitu ada dan orang-orang semuanya dari semua hotel itu keluar dan lari untuk mengikuti sholat lima waktu yang ketinggalan di imamnya. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Setelah kita mungkin di Indonesia tidak seperti itu lalu ke sana, dan di sana dirasakan meskipun seperti dengan adanya perbedaan derajat suhu dan sebagainya itu tidak terasa ketika kita sudah langsung di sana. Terasa capek pun terasa nikmat sepertinya itu karena mungkin harus seperti itu pengalaman. Kalau memang ya sedikit kesulitan kan memang sepertinya namanya ibadah fisiknya, semua kegiatan di ibadah haji mayoritas ya istilah untuk sholat aja itu memerlukan fisik yang luar biasa. Karena mungkin Bapak menyarankan kalau mudah-mudahan bisa beribadah haji itu dalam fisik yang masih bugar, masih muda, itu seperti terasa Bapak mungkin ketika itu kan masih di usia masih kuat gitu. Lain kalau memang Bapak kan ada jemaah itu yang barang yang usia yang jalan atas nanti ya sepertinya agak ada kesulitan itu. Kalau bisa Bapak juga berharap bisa melaksanakan ibadah haji di usia yang masih muda, itu bisa dengan seperti dengan yang sangat berbeda bisa melaksanakan sepertinya bisa dengan sempurna dibanding dengan usia yang memang sudah dalam usia itu sudah sepertinya melihat kondisi orang banyak berebut untuk apalagi ibadah untuk mendekati kalau di Masjidil Haram itu semua orang seperti ini beribadah itu ini dalam awal itu ini apa itu ini dekat, apalagi langsung ini minimal meter bawahnya dan maksimalnya bisa mengecup dan syukur alhamdulillah. Nah itu pengalaman yang sangat bahagia sekali gitu, ketika itu bisa satu waktu setelah sholat subuh sama lalu bisa mengecup Hajarul Aswad, dan itu pengalaman yang luar biasa khusus bagi Bapak. Memang itu sulit lah bagi kalau memang tidak kebetulan, apalagi kalau bagi perempuan kayaknya kan tidak bisa ya berdasarkan itu masalah itu paling mungkin misalnya yang memegang itu yang luar biasa Bapak bisa juga dari Aswadnya. Disitulah pengalaman Bapak yang paling luar biasa yang memang sedang yang mungkin baru yang bisa ke sana juga bisa di sini melaksanakan dan bisa mencoba dari Aswad. Itu pengalaman yang paling luar biasa bagi Bapak ketika itu. Nah itu Terima kasih Pak atas waktunya. Ini tanpa